Menurut Mbak Nika itu insecure tuh sebenarnya apa sih dan bagaimana gitu? Kalau dari aku sendiri, dan aku sudah banyak research beberapa artikel di internet, di buku-buku gitu, insecure sebenarnya dari itu ya dua kata ya, insecure gitu ya, bisa dipisah. In artinya tidak, secure artinya aman. Jadi maksudnya kayak nggak aman, tidak merasa aman. Shalom semuanya, sebelum lanjut ke part berikutnya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel ini dan jangan lupa untuk share channel ini ke sebanyak-banyaknya teman kalian supaya lebih banyak lagi hamba Tuhan yang terberkati. Oh iya, untuk kalian juga yang belum nonton video part satunya, boleh klik link video di bawah ini ya. Enjoy the video! Ya Mbak, tadi kan ngomong-ngomong soal berdamai ya Mbak. Berdamai ini kan juga juga terhubung dengan orang biasa sebutnya tentang self love kayak gitu loh, tentang mencintai diri sendiri gitu. Sebenarnya untuk mencintai diri sendiri itu bagaimana sih menurut Mbak Nika? Apakah wajar bagi seseorang untuk mengubah diri dia sendiri, mengubah fisiknya sendiri kalau dengan alasan karena aku mencintai diri aku, karena aku ingin terlihat cantik atau karena aku ingin sehat dan sebagainya, itu wajar gak sih Mbak? Asal tujuannya buat kesehatan nggak apa-apa ya, cuman kalau sampai ekstrim, ada yang operasi plastik dengan ekstrim dan nggak wajar gitu, jangan gitu ya. Tapi memang kita perlu mengasihi diri sendiri sebelum kita mencoba untuk mengasihi orang lain gitu. Memang Tuhan aja nyuruhnya kan, kasihlah orang lain seperti dirimu sendiri. Berarti kan kita harus mengasihi diri sendiri dulu, baru kita bisa mengasihi orang lain gitu kan. Ya memang gitu sih, kita harus, ya gimana ya, Tuhan udah bikin kayak gini, Tuhan udah bikin dengan setiap kita unik dan spesial gitu, dan ya harus terima kayak gitu. Tapi aku mau share satu ayat yang bikin aku bener-bener, aku dulu orangnya nggak pedean, aku boleh cerita dikit, aku orangnya sangat amat nggak pedean banget, ke kantin aja nunduk, nggak berani lihat siapa-siapa gitu kan, dan mau ngomong di depan gemeterannya luar biasa gitu. Dan itu berubah banget sejak aku tuh ketemu sama satu ayat. Kita buka aku bacain ya, di King James Version, aku bacain ya. Mazmur 139 ayat 14, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works and that my soul knows right well. Di sini aku highlight satu kata, fearfully. Setiap kita diciptakan fearfully sama Tuhan. Artinya apa sih maksudnya fearfully? Itu bukan dengan ketakutan diri Tuhan nggak berani megang kita gitu, tapi ada sebuah kehati-hatian gitu. Setiap kita diciptakan sama Tuhan itu dengan detail, sangat hati-hati, dan itu satu demi satu Tuhan ciptakan kita gitu. Jadi itu bikin aku jadi kayak kenapa aku nggak bersyukur sama Tuhan yang bikin aku seistimewa ini gitu. Setiap kita tuh Tuhan pikirin satu-satu, Tuhan pikirin dan bikin dan bentuk dengan fearful artinya adalah, maksudnya itu tadi, bener-bener hati-hati kayak gitu. Jadi memang kadang-kadang ada ya orang yang nggak bisa nerima diri sendiri, aku gini gitu. Aku juga pernah ngalamin itu teman-teman, tapi aku berusaha buat, Tuhan bikin aku dengan sangat istimewa gitu. Tuhan mengasihi aku dengan sangat luar biasa gitu. Bahkan bukan cuma itu, Tuhan bahkan mati di kayu salib buat aku gitu loh. Dan itu sebuah pengalaman yang mengubahkan hidup, bahwa aku nggak boleh menyanyiakan hidupku untuk kalah sama rasa takutku, kalah sama insecuritiesku, karena Tuhan udah nyiptain dari awal sampai akhir hidupku, udah ada blueprintnya, udah ada rancangan yang indah, udah ada tujuan yang luar biasa. Kalau aku takut dan aku kalah dan aku khawatir sama insecuritiesku, ya nggak bisa produktif kayak gitu sih. Itu sih dari aku. Sebenarnya untuk mengalahkan rasa insecurity itu emang harus dilawan gitu ya Mbak? Emang harus keluarkah dari zona nyaman seperti itu? Yes, itu keputusannya kita gitu. Itu benar-benar keputusan bikin aku emang kadang-kadang susah dan tenggelam gitu. Tapi jangan sampai kita tenggelam. Aku harus keluar dari insecuritiesku. Aku harus bangkit kayak gitu. Betul sekali, aku setuju banget sama Mbak Nika, karena emang Tuhan tuh sebenarnya tuh menciptakan kita tuh dengan berbagai kesungguh-sungguhan gitu loh, dengan berbagai, Tuhan tuh udah memperlengkapi kita dengan sedemikian mungkin, dengan apapun yang kita butuhkan udah disediakan gitu dalam tubuh kita, dan sangat luar biasa gitu. Untuk kalau misalkan kayaknya kita nggak butuh alasan lagi sih untuk bisa mencintai diri sendiri, karena udah pasti ini tuh karya tangan Tuhan gitu yang ada dalam diri kita, begitu Tuhan luar biasa.
Oke, Mbak Nika, lanjut nih. Aku mau main game sama Mbak Nika. Waduh, oke. Gamesnya itu adalah, gamesnya ini walaupun kita PMKT, tapi gamesnya kita juga ngambil dari akun-akun gosip juga nggak apa-apa. Tapi kita tetap tentang yang positif-positifnya aja nih Mbak Nika nih, nggak apa-apa. Ini memang dari tim kreatifnya memberikan yang seperti ini dan pokoknya kita bakal seru-seruan deh. Oke, gamesnya itu adalah games mitos atau fakta. Mbak Nika pernah nonton Rumpi gak? Yang Feni Rose. Nah itu dari situ. Gamesnya kayak gitu tuh Mbak Nika. Jadi nanti aku bakalan ngajuin pertanyaan ke Mbak Nika. Mitos atau fakta. Iya, makanya nanti Mbak Nika tinggal sebutin aja itu tuh mitos atau fakta gitu. Oke, siap? Oke, langsung ya Mbak Nika. Mitos atau fakta, hanya orang ekstrovert yang dapat percaya diri? Mitos. Kenapa tuh Mbak? Karena ini topik yang seru sebenarnya, bisa dibikin panjang lagi, bisa dibahas lagi. Karena introvert sama extrovert tuh sebenarnya sama aja, bukan sama aja sih, maksudnya cuman gimana orang dapetin energinya gitu. Jadi orang yang introvert pun bisa percaya diri asal di situasi yang tepat, di tempat yang tepat kayak gitu. Emang sih kelebihannya orang extrovert adalah dengan mudah bisa percaya diri gitu. Tapi orang introvert juga bisa kok. Sebenarnya extrovert sama introvert tuh apa bedanya sih Mbak? Apa yang membedakan mereka gitu? Ya, ini bisa kita bahas kali ya, Po ya. Satu segmen lagi gitu kan. Mungkin secara garis besar aja nih Mbak. Aku bisa jawab singkat. Extrovert sama introvert itu adalah gimana seseorang mendapatkan energi. Extrovert itu yang gampang ya, energinya didapetin ketika dia ngomong sama orang. Gimana dia ketemu sama orang terus dia jadi lebih semangat, jadi lebih berenergi gitu. Orang introvert nggak bisa kayak gitu. Orang introvert bisa sih, dia dari pagi sampai sore ketemu orang terus gimana, tapi dia butuh me time, butuh untuk mengembalikan semua energinya, semuanya itu dengan kesendirian gitu. Aku orangnya se-introvert itu sih, bisa yang seharian di rumah doang itu aku banget gitu. Dan kalau udah seharian, tapi bisa juga kan ketika jadi pengurus PMK kan ketemu banyak orang dan harus ngomong di depan dan segala macam, bisa kok gitu. Tapi ya begitu, sampai rumah nggak bisa ketemu sama siapa-siapa lagi, udah capek banget gitu. Jadi gitu teman-teman, itu nggak masalah untuk kamu tuh extrovert, kamu tuh introvert gitu kan, itu tuh nggak masalah, asal pokoknya itu nggak masalah gitu. Kalau kamu mau keluar dari zona nyaman, silahkan aja keluar kayak gitu dari zona nyaman kamu, karena introvert dan extrovert itu nggak mempengaruhi kalian sama sekali. Oke, kalau misalkan kalian juga mau tahu lebih lanjut lagi nih tentang introvert dan tentang extrovert, kalian bisa komen di bawah supaya nanti kita bikin nih segmen berikutnya. Pokoknya tenang aja deh, pokoknya segmen-segmen PMKT itu bakalan mencengangkan banget yang kalian sampai nggak nyangka, gila kok PMKT bisa sih buat konten sebagus ini kayak gitu. Oke, lanjut nih Mbak Nika ke pertanyaan berikutnya. Mitos atau fakta, kalau cewek itu cenderung lebih insecure dibandingkan cowok? It's a fact. Fakta. Aku pernah dengar ada satu penelitian, 60% wanita itu mengalami insecurities yang lebih menyakitkan daripada laki-laki. Hurtful self-critical thoughts. Jadi karena ya cewek itu geraknya lewat pikiran dan perasaan ya, terutama lebih perasaan ya. Kalau laki-laki lebih cuek dan logika yang jalan, gini ya. Kalau cewek ya itu lebih perasaan, merasakan dia lebih cantik daripada aku gitu. Kayak gitu. Makanya jadi lebih insecure, apalagi media sosial. Lihat Rimar Martin secantik itu gitu kan. Oh my god. Sampai di sebenarnya kayak pergaulannya ya Mbak. Iya. Kalau cowok tuh kayak ya udah gitu. Ya udah gitu, logika yang jalan.
Oke. Kalau gini nih Mbak, kalau misalkan cewek itu kan dia lebih ke insecure gitu ya Mbak, lebih maksudnya kayak mereka itu memikirkan fisik gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk kaum laki-laki itu mereka apa sih yang membuat keraguan-keraguan dalam hatinya mereka gitu? Kalau misalkan wanita kan fisiknya kayak gitu. Nah, kalau laki-laki itu apa nih? Kalau laki-laki tuh, kalau menurut dan apa yang pernah aku pelajarin ya, laki-laki tuh lebih ke achievements, pencapaian. Dia udah kerja di sini, temennya udah apa ya, dia manajer di sini dan segala macam, atau lomba ini gitu. Jadi emang laki-laki tuh need for power sama need for achievements-nya lebih tinggi daripada wanita kayak gitu. Jadi ya biasanya yang bikin mereka insecure itu. Oke, berarti mungkin laki-laki dan wanita itu sama-sama bisa insecure gitu, tapi mungkin komposisi mungkin apa ya, beda gitu ya, perbedaan hal itu yang membuat mereka insecure. Kalau misalkan laki-laki itu lebih ke achievement, kalau misalkan wanita itu lebih ke fisiknya dan sebagainya kayak gitu. Oke, next nih Mbak, mitos atau fakta kalau insecure itu hanya karena penampilan luar? Mitos. Kenapa tuh Mbak? Penampilan luar ya, karena tadi aku udah bilang, maksudnya kita juga ngelihat achievements gitu, udah sampai mana. Dia insecure karena temennya udah punya anak banyak gitu, atau temennya udah misalnya nilainya lebih tinggi. Jadi nggak cuma soal penampilan doang sih gitu, jadi banyak hal. Atau mungkin kebaikan hati seseorang gitu, dan kamu jadi merasa insecure, bisa banget. Nah, insecure itu karena berbagai hal gitu. Oke, lanjut nih Mbak. Ternyata tuh kita banyak banget nih netizen yang nanya di Instagram kita, sampai masuk ini sekitar 500-an penanya gitu. Tapi karena kan kita nggak mungkin ya Mbak, karena waktu yang terbatas kita nggak mungkin jawabin 500-500-nya. Jadi aku di sini mau ngambil 4 penanya aja gitu. Jadi dari 500 kita ambil 4 ya Mbak. Karena aku tahu Mbak Nika nih pasti mau bikin konten lagi gitu. Nggak mungkin 500-500-nya kita jawab kayak gitu. Oke, lanjut aja nih ya Mbak. Pertanyaan pertama dari Kairi A. Munte. Ini dari Munte Mbak, teman aku Mbak. Oke. Nih, pertanyaannya, biasanya insecure itu tentang hal apa aja sih gitu, dan kalau udah parah itu gimana ngendaliinnya? Oke, langsung dijawab ya.